kata-kata ya mungkin ke Bapak Ibu guru saya mengucapkan terima kasih sekali pada Bapak Ibu guru karena saya yang sekarang itu berkat panjenengan semuanya short course-nya di Australia. Di Australia itu ada di Brisbane sama di Sydney. Itu selama kurang lebih 2 mingguan kita tuh nggak bisa menyamakan proses satu orang dengan orang lain gitu. Kita nggak tahu bagaimana background orang lain itu dan bagaimana berjuangnya. Be authentic confidently. Nah, be authentic confidently itu maksudnya tetaplah menjadi diri sendiri, autentik. Tidak masalah kalau misalkan kamu itu cah blitar atau cah manapun atau anak manapun gitu, karena itu identitas yang given ya, yang tidak bisa kita ubah gitu. Tidak usah malu kalau misalkan kamu anak madrasah, karena madrasah itu juga hebat, madrasah itu kuat. Ya, semuanya kembali lagi di podcast Vanessa, sekarang episode yang ke-12 kalau nggak salah ya. Dan sekarang saya berada di tempat ini bersama dengan orang yang luar biasa, ini teman lama, namanya adalah Ilham Thorik Al-Absori. Dan kalian semuanya pasti udah tahu nih siapa nih Ilham Thorik Al-Absori. Tapi daripada kita menduga-duga, langsung aja kita langsung beredil aja di orangnya. Halo, shit. Akhirnya ketemu ya setelah terakhir 2015 ya, pas Wante itu kan ya Allah. Pas aku mau ke Raka-Raki, terus Rosid yang bantu. Terus wah, stop motion. Ini zaman-zaman nih belum terlalu musim ya video-video yang kayak sekarang yang gampang. Terus waktu itu tapi zamannya stop motion. Terus akhirnya dibantu sama animator kita. Wes animator apa yang handal. Enggak ada guys. Tapi nilaiku untuk presentasi itu bagus sih katanya ya. Dan itu mendongkrak ke hasil ya Raka-Raki. Emang kalau zaman dulu itu sekelas stop motion yang pernah kita buat itu sudah bagus daripada yang sekali ya. Udah ya. Terus apa itu? Sekarang aku di? Sekarang aku di Jakarta. Yang di jalan balik sih, balik sebulan sekali lah minimal pulang ke Blitar karena kan masih ada ibu. Maksudnya ada ibu. Sorry. Misalkan tadi di rumah ibu sama siapa? Ada kakak. Cuman kakak juga di Surabaya sama di Lamongan, ada di Blitar juga sih. Jadi ya kita gantian. Nah, awak mungkin dari berapa saudara? 4 ya foto-foto. Nomor terakhir ya. Oke. Jadi kami dari MTS sampai Man itu satu madrasah lah. Ke basket sekolah juga pernah kan? Pernah. Kita juga pernah satu ngajian di Al-Fala. Dan ini si Ilham ini sekarang lain di Bawaslu apa ya? Di Bawaslu. Terakhir saya ketemu Ilham itu saya melihat Ilham di Papua. Kemudian kalau kita tengok Instagramnya, dia itu berkelana ke mana-mana, mulai dari dari Indonesia sampai ke internasional ya, Pak. Itu bisa diceritakan, kenapa kok bisa seperti itu? Saya juga nggak nyangka ya, Sid ya, karena hidup tuh semengejutkan itu. Kalau kata Sal Priadi kan suka bercanda kan ya, dan kayaknya juga memang benar ya. Maksudnya dulu itu saya mabuan, lihat mobil, lihat bis, itu tuh lihat aja mabuk kendaraan. Tapi semuanya ternyata berubah ketika di tahun 2017, ketika saya waktu itu skripsi, dan skripsinya kayaknya juga agak-agak susah, mandek, terus saya punya personal issue, punya personal problem, terus saya juga ini gimana nih, saya buntet nih gitu kan. Saya hanya mengandalkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat waktu itu di FISIP UB, kan saya di kuliah di Brawijaya, di FISIP UB sore-sore, udah saya terserah panjenengan ya Allah. Jadi anak ambis tapi kayak udah mau bola aku terserah panjenengan udah.
Nah, di situ sore-sore saya tuh ditelepon sama orang dinas pemuda dan olahraganya Jawa Timur. Karena kan saya pernah ikut seleksi pertukaran pemuda antar negara. Nah, hasilnya waktu itu saya itu cadangan 1 Korea Selatan. Nah, ternyata pas telepon itu orang dinasnya bilang, "Mas, mau nggak ikut Kira Pemuda?" gitu. "Apa itu, Bu?" Kira Pemuda itu programnya 3 bulan, terus itu ke keliling Indonesia untuk menyebarkan nilai-nilai kebinekaan. "Wah, boleh Bu, boleh boleh." Tuh, terus Saya volunteer relawan atau bisa dibilang kayak gitu karena banyak kegiatan ya, karena kita banyak kegiatannya lah, pokoknya itu tentang menyebarkan nilai-nilai kebinekaan. Berani bersatu dulu tagline-nya. Nah, akhirnya saya diikutkan seleksi untuk ke nasional kan. Jadi Jawa Timur pun juga ada beberapa nominasi peserta. Berapa masuk shortlist? Pesertanya kurang tahu, cuman ada beberapa yang lain. Saya pokoknya salah satunya. Terus akhirnya langsung ikut wawancara ke Kemenpora nasional, tapi waktu itu lewat apa ya? Sky apa? Kayak belum ada Zoom pokoknya. Tapi dulu video video call gitu. dia call. Tapi kan bentar, kenapa kok yang dipilih kamu? Maksudnya Karena mungkin itu udah nggak cukup lagi untuk ngadain seleksi. Makanya karena Dinas Pemuda dan Olahraga itu kemarin baru ngadain PPAN kan, terus saya salah satu cadangan 1 Korea Selatan, akhirnya jadi masuk shortlist deh. Nah, akhirnya waktu itu wawancara sama orang Kemenpora, ternyata lolos, kabulkan lolos. Itu bulan September 2017 dan saya seorang yang nggak pernah kemana-mana kecuali ke Bali ikut programnya Pak Latif dulu, oh saat itu. study tour-nya di Bali, ya. Nggak pernah kemana-mana asli, kecuali itu tiba-tiba di 2017 itu saya ke Indonesia Timur, alhamdulillah. Dari September sampai Desember 2017. Jadi startnya dari Pulau Rote, pulau terselatan Indonesia di NTT, terus pokoknya keliling, terus ke Merauke juga, yang paling ujung timur Indonesia, ke Papua, ke Maluku, Maluku Utara, ke Sulawesinya lewat darat, ke pokoknya lagi ke Jawa Timur, pokoknya yang Indonesia Timur lah lihat. Terus banyak kegiatan yang mengarah pada menyebarkan kebinekaan. Jadi berbeda itu indah gitu. Itu kegiatannya apa ya bedanya? Soalnya spesifiknya ada pembacaan kitab suci yang masing-masing agama itu dibacakan tentang ayat-ayat yang menyatakan bahwa meskipun kita berbeda itu tapi kita tetap satu loh tuh. Jadi basicnya di agama ya Oh, pendekatannya. ada agama, ada juga kepemudaan, tapi lebih ke kepemudaan semua karena di setiap daerah itu kita ketemu dengan pemuda-pemuda lokal, kemudian kita juga ada diskusi, terus mini debat, terus ada kirap, jadi kita jalan dari titik satu ke titik lainnya, ada jalan kakinya kayak paski juga, kayak Bantara dulu, kok Bantara Laksana, Sena Pramuka, terus apalagi ada kerja baktinya juga, Athena Carinya juga, ke SD banyak sih. Lah itu pas di Indonesia Timur ini paling berkesan apa? Indonesia Timur ini uh, setelah 2017 itu kan aku langsung kerja dan kerja di Bawaslu itu mobile juga kan, dan pada akhirnya kan Mobile itu berarti kamu dari Jakarta ke Indonesia dari Jakarta bukan ke maksudnya ke berbagai daerah, dan pada akhirnya kan dari 38 provinsi sekarang itu kan saya sudah 37 sih, Timur sekali itu. orang satu Papua Tengah, Nabire belum. Nah, maksudnya kalau pertanyaannya tadi kan dari Indonesia Timur kan, aku ke Indonesia Timur gak cuman karena Kira Pemuda, tapi dari Bawaslu juga beberapa kali ke Indonesia Timur kan. Kalau pertanyaannya paling menarik,
di Indonesia Timur itu semuanya menarik sebenarnya. Tapi saya tuh berkesan di Wamena, di Rote. Rote itu titik terselatan Indonesia, dan itu saya pertama kali di sana. Saya pernah di titik ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya pas upacara penerimaan peserta kirab itu, saya menitikkan air mata karena ternyata Indonesia itu sangat berbeda tetapi indah ya gitu. Dan di Rote NTT pun saya mendapatkan teman yang sangat berbeda background, tetapi dia itu yang paling support dengan eh, keberbedaan keberbedaan kami. Misalnya dia Kristen dan saya Islam. Waktu kami itu selama 3 bulan itu, dialah yang menjadi alarm sholat buat saya. Padahal dia non Muslim. Ya, betul ya. Dari segi komunikasi gimana? Komunikasi kita bisa bahasa Kupang, bisa bahasa Aceh. Subi kau ya. Dari molekul, Jadi kalau dalam satu daerah itu provinsi itu berapa lama? kalau kalau campur sama kirap ya, kalau campur sama kirap kayaknya semingguan deh mas, seminggu 10 hari, Varian. 10 hari. Jadi kalau Glasgow itu semuanya pastinya sangat berkesan ya. Pak, iya, mereka kan punya kebudayaan ini masing-masing sangat unik. Betul, betul. Dan sebetulnya kan kita berkomunikasinya nggak cuman ketika kita di sana, tapi kan pas balik ke Jakarta ataupun nggak di sana, kita tetap kontak kan. Dan kita kontak juga nggak melulu pakai bahasa Indonesia, tapi lebih ke kayak, oh asik ini kalau misalkan pakai bahasanya mereka, terus akhirnya praktek. Maka kita sebisa bahasa Pupa atau whatever. Terus ada apa itu? Kamu kan kata lihat di Instagram ya, kan suka filosofi, Filosofi, ini ya, antropolog kan. antropologi. Nah, itu kenapa kalau kamu kan? Kenapa ya? Karena nggak tahu ya. Dulu tuh SD, jadi jarak umur kakakku yang pertama sama aku 18 tahun. 18 tahun yang kan. Jadi ketika itu aku SD, kakakku tuh udah kuliah, udah S2. Nah, S2-nya dia tuh sosiologi. Jadi dulu tuh SD suka membaca-baca tesis sosiologi. Terus, oh menarik ya SD ya, tesis. Aku sering membaca tesis itu, sering baca tesis sama, dulu sering baca koran. Tuh. Terus, nah dari baca-baca eh, tesis itu akhirnya relate kan dengan kehidupan di sekeliling, terus akhirnya keterusan sampai sekarang. Jadi saya tuh suka bingung kalau ditanya orang hobinya apa gitu, karena hobi saya itu sebenarnya birds watching tuh kayak cuman ngamatin aja gitu, kayak ngamatin orang gitu, behavior. Kalau sekarang itu fokusnya di apa? Di sesuatu yang difokusin itu nggak ada. Yang difokusi, kalau yang difokusi lebih ke demokrasi, terus tetap HI hubungan internasional, uh, terus inclusion, diversity, equity, terus apa lagi ya? Banyak ya. Antropologi tetap, Kalau antropologi itu kan, antropologi sosiologi sepenglihatan saya ya, kan mesti kita bersentuhan sama arkeologi, kemudian gimana sejarah kebudayaan manusia. Nah itu, jadi kamu mempelajari kayak dasar-dasar naskah kuno belum terlalu mendalami ya. Cuman kakakku yang kedua itu dulu jurusan sejarah. Jadi saya juga belajar juga sedikit-sedikit tentang sejarah. Dan jurusan saya dulu kan hubungan internasional itu juga erat kaitannya dengan sejarah kan. Jadi saya belajar sejarah secara umum aja sih. Nggak sampai yang mendalami naskah-naskah kuno kayak gitu. Tapi ada ketertarikan di sana juga. Kalau aku dulu di sastra Indonesia itu ada mata kuliah filologi ya. Nah, filologi kan membahas naskah. Kan di situ titik temu aku terus mulai menyukai di mata kuliah itu di jurusanku. Kan aku kan dulu kuliah itu kan nggak
apa itu nggak ngira kan kalau masuk sastra Indonesia. Dulu tadi dari agama kayak. Nah dari situ aku itu boarding semester 2 itu mau outfield loh. Oh nggak mau lanjutin soalnya teori-teori semuanya aku nggak tahu terus dan sebagainya. Nah ketika nemu filologi itu aku baru ada semangat di situ. Jadi dari mata kuliah filologi kan aku belajar bagaimana membaca naskah kuno, aksara Jawa. Oh berarti bahasa Kawi, ya, begini itu. Nah dari situ aku suka dengan apa itu sora aksara Jawa dan memang dari situ kita bisa melihat ya apa sejarah bahwa bangsa kita itu dulu itu besar ya, ya. Kayak itu sih kayak Jepang kayak Jepang. Nah, itu kan dari dulu sampai sekarang aksaranya sama kan kanji ya kira-kira katakan sehingga apa itu peninggalan orang-orang terdahulu yang namanya kan harta karun kan ya, masih bisa dibaca sama generasi sekarang. Kalau kita kan sekarang kayaknya bahasa Jawa ya karo aksara dia ya walau ya udah. Temenku ada juga sih yang kayak gitu, dia fokus ke aksara, jadi nggak cuma aksara Jawa tapi aksara itu kan banyak ya, kayak di Batak punya sendiri, terus Sunda punya sendiri, terus di luar negeri dia juga kayaknya mendalami juga ya, Thailand, terus Myanmar, terus banyak lah, ada juga sih yang kayak gitu. Terus kan mau apa? Kamu selain di kan katanya dapat beasiswa ke luar negeri ya. Kemarin, tahun kemarin. Bisa diceritain bisa dapat itu dari Oh, jadi saya tuh dapat Australia Awards short course. Waktu itu topiknya tentang misinformation and disinformation. Jadi kenapa saya ikut itu juga iseng, iseng. Karena saya itu kan pas pemilu 2024, saya tuh merupakan staff yang bertanggung jawab untuk pengawasan konten internet kan. Jadi kayak aduan-aduan hate speech, hoax, dan misinformasi dan disinformasi lainnya itu ngadunya itu di kantorku kan. Dan di kantorku tuh salah satunya tuh aku jadi timnya yang menangani konten internet itu. Nah, ya udah pas setelah itu bulan Februari kalau nggak salah waktu itu pembukaan short course itu, ya udah daftar dengan membawa embel-embelku sebagai pengawas konten internet pemilu 2024 itu. Alhamdulillah lolos. Terus ada serangkaian kegiatan kayak pre-course di Indonesia, terus short course-nya di Australia itu ada di Brisbane sama di Sydney. Itu selama kurang lebih 2 mingguan. Terus ada post-course di Jakarta. Nah, ini semua tentang misinformasi dan disinformasi. Jadi misinformasi dan disinformasi itu ke depan menjadi tantangan kita bersama karena kita tahu bahwa kita hidup di era globalisasi, era AI, apalagi kan semuanya informasi itu sangat banyak. Kalau dulu itu tantangannya mencari informasi, tapi kita sekarang tantangannya adalah memfilter informasi, ya kan? Nah, itu tentang itu pokoknya semua tentang itu. Kami itu dari Indonesia berdua, kita ada kegiatan kelasnya itu di Queensland University of Technology yang klaimnya adalah untuk universitas terbaik untuk topik misinformasi dan disinformasi. Terus kita di Sydney itu ketemu dengan beberapa tokoh-tokoh, kayak misalnya kita ketemu sama Menteri Komunikasi dan Informatikanya Australia. Iya, nggak nyangka sih sebetulnya. Terus habis itu ketemu site visit ke TikTok Australia, kantor TikTok Australia, terus ke kantor pemerintahannya Australia, dan pada lagi ya. Pokoknya sih ada site visit beberapa kali di Sydney. Oh, terus sama ini. Mentornya tuh anaknya Gus Dur, yang ketiga Mbak Arit Wahid.
Mbak Anu Tauhid itu dia juga alumni Australia Awards juga short course dengan topik yang sama, makanya dan dia lagi disertasi S3 di Australia, jadi dia kayak mendampingi kita selama di Sydney, ya. Dan di Jakarta juga. Saya suka. Kayak yang menarik. Jadi pertama kali aku kenal kamu ya, aku ikut dari MTS, sampai ya, dari Man. Ya kalau kau lihat itu sesuatu yang unik dari kamu itu percaya diri. Percaya diri. Nah, percaya diri kan tinggi ya. Mulai dari officer sampai jadi ketua kelas, terus setelah itu pemimpin upacara, terus ikut apa paski ya, Paski baris-barisan ya, Arisa dia ikut dan sebagainya. Di Man juga seperti itu, kan ikut duta-duta ya, ya berduaan dan sebagainya. Itu gimana ya, Pak? Tips bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu gimana? oh, alhamdulillahnya ya, saya tuh di keluarga yang sangat suportif dalam hal kepedean. Dan itu sebenarnya saya mengakui itu tuh privilege juga. Jadi kalau ibu saya bilang, sementing pede dhisik, sementing maju dhisik, sementing wani dhisik. Karena kalau kita nggak pede ya, kalau nggak pede kan mungkin kita mikirnya wah nanti hasilnya saya takut gagal, takut jelek, takut gimana-gimana. Terus saya menyambungkan dengan quote, we never know the result if we never try gitu loh. Kita tuh nggak akan tahu hasilnya kalau kita pun juga nggak berani mencoba gitu. Yang penting coba aja dulu, coba aja dulu, confident. Dan sebenarnya ya ini yang mungkin ingin saya sampaikan ke eh, teman-teman ya, Teman ya, Sobat Marisa. sobat Vanessa dan dia junior, junior. Jadi uh, kalau dulu Miss Angela itu kan guru kita ya, dia volunteer Amerika, dia volunteer Amerika. Dia sering bilang kalau siswa di Indonesia tuh suka minder atau malu. Betul. Kalau menurutku juga itu real gitu. Maksudnya teman-teman itu suka minder atau suka malu dengan kondisi yang ada. Dan padahal sebelumnya Nggak percaya diri. nah, padahal sebenarnya kita nggak tahu kalau kondisi seperti itu tuh itu bagus loh gitu ya. Nggak perlu minder gitu. Bisa jadi itu tuh sebuah kelebihan gitu loh. Yang mungkin sebenarnya dikit lagi kamu asah itu udah sangat bagus. Jadi jangan pernah minder. Bahkan sebenarnya kalau boleh cerita, kita kan dari Blitar ya. Iya. Kita dari Blitar. Terus saya tuh setelah dari Man kan ketemu dengan berbagai orang ya, dengan berbagai orang dan bahkan di Jakarta. Nah, saya tuh juga melihat ya orang-orang Blitar tuh kayak tidak pede gitu dengan identitas dia sebagai orang Blitar. Nggak ngomong piye ngono wis dibully ngono kan. Medho ngono wis gak enak, wis gak pede gitu ya. Atau ngomong peh ngono wis gak pede, gak pede. Kalau saya justru kebalikannya gitu. Saya bahkan mau menunjukkan aku cah Blitar ngono. Terus nyapo, aku cah Blitar terus tapi aku bisa iki gitu. Ya, jadi itu contoh kecil ya. Jangan minder dan harus percaya diri itu contoh kecil yang awalnya bisa jadi dengan kondisi aku cah Blitar itu justru malah itu menjadi sebuah kelebihan atau keunikan kan ternyata. Dan ternyata benar gitu orang-orang yang di sekitarku karena aku tuh nggak menyembunyikan bahwa aku tuh orang Blitar, mereka itu juga malah tertarik belajar tentang itu bahasa Blitar kayak gitu ya atau apa Blitar tuh gimana sih gitu sebenarnya gitu. Malah mereka tertarik dengan keunikan Blitar gitu. Tapi memang kan apa masalah ketika median itu memang dari dulu itu menjadi hal yang lumrah sih. Dari sekarang pun ketika saya jadi guru ya, ketika dari guru itu semua siswa itu dari 34 siswa itu ketika saya suruh untuk bertanya itu pasti hanya 2-3 aja yang berani. Semuanya pasti akan diam dan nggak pede. Nah itu. Menurutmu masalah utamanya apa ya?
Karena masalahnya mereka tuh takut sih, takut salah gitu, takut gagal, takut jelek. Iya. Padahal sebenarnya ketika kita di sekolahan itu kan pendapat apapun entah itu salah atau benar kan itu nggak apa-apa, Gak apa-apa, itu kan namanya proses pembelajaran. kita membaca. Dan sebenarnya kehidupan ini, kehidupan ini juga merupakan proses pembelajaran. Jadi kita nggak perlu takut gagal gitu loh. Bahkan sebenarnya ini nih unik juga sih kalau menurut saya. Jadi alih-alih saya tuh mencatat pencapaian saya ya dalam kehidupan, saya tuh mencatat kegagalan apa aja yang sudah saya lakukan. Balik. Jadi kegagalan tuh lumrah gitu. Tapi ya disesali maksudnya enggak ya. Itu proses pembelajaran lagi. Jadi jangan pernah takut gagal, jangan minder, jangan takut, pokoknya jangan malu kalau kamu benar. Oke. Setiap orang kan pasti punya titik terendah ya. Titik terendah. Nah, titik terendahku deh Mas ya. Titik terendahku banyak titik terendah sih sebenarnya. Ini banyak ya. Karena ya namanya kehidupan ya sih. Banyak ups and downs. Kalau boleh dibilang titik terendah, banyak sih. Satu Banyak paling ditolak juga sebenarnya. Ditolak. Kayak misalnya dulu pengen banget UGM. Masuk HI-UGM sama sosiologi UGM. Tapi waktu itu ternyata ada info kalau UGM tuh lebih memprioritaskan anak daerah, kita daerah. Kalau peluangnya besar itu lewat UTUL, lewat ujian tulis UGM. Tapi saya waktu itu udah berjanji ke ibu kan, kalau misalkan SNMPTN sama SBMPTN, kalau sekarang namanya apa ya, nggak tahu. SNBP Sama SNBP sama SNBT. BTBK apa? iya TBK. Ya, pokoknya itulah, pokoknya ujian undangan sama tulis. Lah, itu kalau misalkan saya nggak keterima di UGM, berarti saya emang harus kuliah di Malang. Jadi masukan pertama kan UGM ya. UGM Jogja, terus akhirnya karena nggak keterima lewat SNMPTN sama SBMPTN, akhirnya ya udah kayak saudara mandiri ke UB. Terus sesuai dengan apa yang dimaksud ibuku kan, karena ibuku sebenarnya nggak terlalu mengizinkan aku untuk jauh. Ya, malah akhirnya seminggu pisan. Pulado, kamu sekalian. Ini buat teman-teman sih ya. Kan ini banyak teman-teman yang baru masuk ke kuliah kan. Kuliah kampus ya. Ini kan ada tips ya, misalkan apa yang harus dilakukan ketika pertama kali jadi mahasiswa biar nanti kedepannya itu jadi ya. I think penting untuk mengetahui passion ya. ya. Kalau belum tahu silakan gali, karena kuliah itu golden age, termasuk golden age. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu kuliah dengan cara mengetahui passion. Kalau udah mengetahui passion, geluti mulai dari situ. Misalnya passionnya nulis, ikut presnya kampus, ikut nulis, sering nulis, jadi presnya kampus, sering ikut lomba kayak gitu-gitu. Atau passionnya di olahraga, ya berarti ikut UKM olahraga, terus geluti di situ dan jangan nanggung-nanggung semuanya. Dan setiap orang kan unik ya, setiap orang tuh punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi gelutilah kemampuan itu gitu. Itu sih. Jadi Misalkan ya, jadi jurusan itu penting ya. Jangan misalnya kuliah hanya untuk gengsi, baru nggak misalkan
yang penting aku kuliah, nggak tahu jurusannya apa, ya apa. Kalau Menurutku, rasa jangan mending kita stop atau lanjut sih. Kalau seperti ini jurusan. Kalau jurusan, ada jurusan. kalau jurusan sebenarnya kalau ini tergantung orangnya sih beneran. Kalau dia strong banget nih udah tahu passionnya nih. Passionnya misal di olahraga tapi ternyata dia masuknya di Pendidikan, di sastra. sastra gitu misalnya. Kalau dia strong dan dia bisa eh, apa ya, punya dasar yang sangat kuat. Oh oke ya, saya harus stop, tidak bisa melanjutkan ini ya nggak apa-apa sih. Cuman ya dipikir juga misalnya biayanya gimana, terus kemudian juga nanti umurnya misalnya gimana, terus juga memikirkan yang lain. Misalnya emang nggak bisa ya kalau misalkan saya tetap melanjutkan studi saya jurusan ini tetapi saya akan tetap menggeluti passion saya di olahraga, bisa nggak kira-kira. Terus pertimbangkan apa ya, realita-realita yang ada ya, yang ada di sekelilingnya ya gitu. Begitu. Terus kalau apa? Ini kita flashback ke waktu jadi siswa, siswa Timban. Kira memori apa yang paling kamu ingat ketika kamu jadi siswa? Jadi siswa, saya tuh pernah ranking 1, tapi juga pernah ranking 28 Di kelas atau paralel? Oh, di kelas. di kelas ranking 28. Jadi jangan dikira saya tuh selalu ranking 1 atau 5 besar atau 10 besar, tapi saya pernah ranking 28 Kelas 10. kelas 10. Jadi Ingat Pak Nana selalu langganan nulis soal dan jawaban. kamu dulu dapat berapa soal? Ratusan ya. Oh, dapat 700. Kamu kenal Khairul Anam, pernah ya baiknya keluar gara-gara nggak kuat. Oh iya. Iya, dia dapat sekitar 2000 berapa. Aduh ini soal. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu proses ya. Proses. Tapi dari situ aku jadi tahu sih ya, Bapak, kalau memang apa itu sesuatu itu harus dilewati dan itu setelah itu kita dapat bisa lebih kuat tuh ya. Dari proses yang menurutku ya nggak kejam sih itu. Iya. Enggak sih. Karena kan sebenarnya kalau kayak Panana kan kenapa kita nulis soal dan jawabannya karena biar kita tahu kan, oh ya soalnya kayak gini tuh jawabannya kayak gini gitu. Itu dan itu efektif juga loh sebenarnya, karena kalau melihat dariku tipe pembelajaranku tuh emang harus nulis. Jadi nggak bisa cuma baca, itu tuh nggak bisa. Jadi harus baca dan nulis, meresum. Dan mungkin itu yang juga diterapkan Pananan. Oh iya, tapi meskipun kayak gitu ya, di kelas 10 Pananang nilai matematikaku hancur. Cuman UNASku dulu ada UNAS ya. Itu nilaiku 9 atau apa. Oh, pas terakhir. Tapi kamu nggak tahu nggak pasti itu ada apa itu sesuatu yang gelap. Sesuatu yang gelap. Dulu UN kan kita. Oh ya, Itu beredar kunci kan. oh saya nggak pakai sama sekali. Aku dulu wah gila sih ini. Ya ini nggak bisa nggak bisa dielakkan sih. Memang dulu dimanapun di sekolah itu semuanya diperjualbelikan. Dengan jasa kan, dengan juga. Jadi kalau ini boleh cerita nggak sih? Oh boleh. Jadi dulu itu sempat dimusuhi sekelas karena ada 2 orang ya kayak gitu. Beli. Ada 2 orang atau berapa ya? Pokoknya ya gitulah. Tapi apa ya? Dia bukan idealis ya, bukan sosokan idealis, cuman menurutku itu prinsip gitu. Tapi zaman dahulu itu serunya di situ sih ya. Seru. Makanya effort untuk lulus terus ini juga disukain kita kan dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Kemudian banyak pendalaman kan dulu kan. Pendalaman bahkan hafalan surat Yasin, boleh Kabeh ya, Waroyan ya. ya Wadoyan ya. Tahu Telat kemudian kayak pernah nggak bawa kamus. ya secara kamus. Oke. Tapi dari semua pelajaran ya itu pelajaran yang paling kamu nggak bisa itu apa?
yang paling nggak bisa. Waktu dulu Ini aku mikir bukan karena aku bisa semua ya, tapi kayak aku semuanya banyak nggak bisanya sebetulnya. Banyak nggak bisanya karena kalau aku ya Sid ya, sebenarnya aku tuh bukan orang yang bisa banget atau nggak bisa banget, karena semuanya itu sidik-sidik gitu loh gitu. Kayak misal matematika ya bisa gitu. Kalau IPA ya bisa ya, syukur bisa aja gitu. Syukur bisa. Terus pelajaran agama juga yang nggak bisa banget, tapi ya juga bukan yang nggak bisa tuh. Tapi kalau pikir-pikir mungkin kimia sih paling. kimia ya. Aku kayak kelas lorone apa? Saya IPS. Anak IPS. Meski IPS berarti dicai. Meski dulu tuh pernah debat juga sama Bu Nuriyati Punten. Jadi dulu di rapot itu tertulisnya kelas IPA. Tapi saya kekeh pengen IPS karena kan dari MTS sudah tahu kalau mau pengen jurusan HI kan. Oh berarti kamu itu sejak awal dari MTS itu sudah punya goals ya? Goalsnya sudah iya. Dulu sudah HI. Jadi penting banget ya. Nah, cita-cita ya. Iya sebenarnya. Cuman sebenarnya bukan ini nggak telat juga kalau misalkan teman-teman atau junior ini adik-adik belum menemukan goalsnya itu juga nggak apa-apa, karena kembali lagi sih kita tuh nggak bisa menyamakan proses satu orang dengan orang lain gitu. Kita nggak tahu bagaimana background orang lain itu dan bagaimana berjuangnya. Jadi nggak apa-apa juga kalau belum menemukan itu, tapi alangkah lebih baiknya gitu kalau misalnya adik-adik itu dan teman-teman itu menemukan goals. Mungkin nih apa kan katanya itu kalau seorang itu sukses itu juga tidak lepas dari orang tua. Kira-kira kamu pernah nggak mengetahui apa itu ritual atau tirakatnya orang tua untuk dirimu? Tapi disclaimer dulu, sebenarnya saya tuh belum sukses ya, belum sukses, dan apa yang saya sampaikan di sini juga ini sharing pada teman-teman, pada adik-adik. Tapi saya belum sukses gitu, masih banyak hal yang ingin saya gapai juga. Itu disclaimer dulu ya. Karena semua orang nggak bakal bisa kayak gitu. Iya sih. Cuman maksudnya saya masih terus berproses gitu. Saya belum merasa sukses sih. Masih banyak yang lain yang lebih sukses. Tapi yang saya lakukan terhadap orang tua, saya itu manut pokoknya. Saya manut sama ibu. Nah, itu karena kan ditinggal bapak pas umur 9 tahun kan. Jadi saya sama ibu kan, karena ibu nggak menikah lagi kan. Jadi sama ibu, dan saya tuh pokoknya manut ibu. Jadi kalau misalkan supporter Arema bilang only God can stop us, ya, Arema atau apa ya, pokoknya itu juga banyak quote-quote di mana-mana, only God can stop us. Nah, dan itu kalau aku only God and my mom can stop me. Jadi tidak anut terus si Bawaslu ini juga orang tua meridoi ya. Iya, meridoi, terus ya mendukung, terus kemudian juga nelatenin kayak gitu. Terus apalagi ya, kalau ritual sampai sekarang masih sungkan kalau mau berangkat ke Jakarta. Terus saya menganggap bahwa kalau definisi pulang itu tuh ya pulangnya ke Blitar, ke rumah ibu. Kalau ke Jakarta itu bukan pulang ke Jakarta, tapi kembali ke Jakarta. Kalau pulang tuh ya pulang cuma ke Blitar, ke rumah ibu, ke ibu. Itu terus setiap hari telepon. Kalau sekarang ya, setiap hari telepon, terus
setiap bulan pulang, misalkan setiap bulan sekali itu pulang. Weekend lah ya. Iya, Atau minggu. PJK, sih. PJK itu pulang Jumat kembali Ahad. Itu cuma 1 hari, weh. Kadang cuma sehari, kadang ya 2 hari. Nah tergantung, kan sekarang ada WFA ya, work from anywhere, itu sangat membantu. Jadi pas kebetulan anywhere, artinya bisa kerja dari rumah kan. Blitar, itu di Blitar. Jam terakhir Ram. Pesan untuk Bapak Ibu guru Mas atau Blitar. Bapak Ibu guru, Pesan ya. kok pesannya kok Bapak Ibu guru? Buat saya ada kata-kata yang ingin kamu sampaikan ke beliau-beliau. Kalau ada kata-kata ya mungkin ke Bapak Ibu guru saya mengucapkan terima kasih sekali pada Bapak Ibu guru karena saya yang sekarang itu berkat panjenengan semuanya. Mohon maaf lu bisa membalas, dan mungkin yang bisa saya lakukan ya mungkin lewat podcast ini saya hanya ingin menceritakan bahwa apa yang telah saya raih semuanya itu mulai dari mungkin kalau orang bilang itu prestasi, kayak misalnya Raki Jawa Timur, terus Kira Pemuda, Kemenpora, kemudian Barek Australia Awards, terus dari Sabang Merauke sampai Miangas ke Rote, terus banyak yang mungkin orang lain bilang itu prestasi, itu semua itu juga berkat dari Bapak Ibu guru, berkat doa, berkat ilmu yang telah Bapak Ibu berikan. Dan saya tuh mohon maaf kalau misalkan dulu mungkin saya tuh bandel dalam arti mungkin ya mungkin tidak manut ya, mungkin juga pernah kata-kata saya yang mungkin ketika saya niatnya untuk mengkritisi tapi mungkin berlebihan, saya mohon maaf juga. Kemudian mungkin banyak ya kesalahan-kesalahan saya waktu saya mohon maaf. Saya tetap mendoakan Bapak Ibu guru agar sehat, agar bahagia selalu, dan terus semangat untuk mendidik anak bangsa, Termasuk efisiensi. Pak Rosid. Dan aku bukan guru, oh ya, tapi kan juga membimbing Iya. Betul. anak didik juga. Terus kalau pesan untuk madrasah sendiri ya. Madrasah itu berarti anak-anak Yaman, anak-anak mungkin dari tadi sudah ada clue-nya ya. Jadi jangan takut itu ya. Jangan takut kalau itu benar. Itu terus apalagi ya? Be authentic confidently. Nah, be authentic confidently itu maksudnya tetaplah menjadi diri sendiri, autentik. Tidak masalah kalau misalkan kamu itu cah Blitar atau cah manapun atau anak manapun gitu, karena itu identitas yang given ya, yang tidak bisa kita ubah gitu. Tidak usah malu kalau misalkan kamu anak madrasah, karena madrasah itu juga hebat, madrasah itu kuat. Terus apalagi ya, jangan pernah malu untuk menjadi diri sendiri. Embrace your weakness. Jadi setiap orang itu pasti juga punya kelemahan, tetapi juga punya kelebihan. Jadi jangan pernah malu punya kekurangan, karena setiap orang punya itu gitu loh. Sekarang fokusnya untuk selalu mengasah anugerah yang telah diberikan Tuhan, karena saya yakin dan percaya bahwa setiap orang itu pasti diberikan anugerah oleh Tuhan, oleh Allah, sebuah kelebihan. Nah itu silakan diasah dan silakan itu dipergunakan sebaik mungkin, dipergunakan untuk umat, dipergunakan untuk banyak orang lain, yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Ini sebenarnya banyak sekali yang masih ingin saya tanya Kak. Tapi karena durasi. Nanti di kesempatan yang lainnya ketika kamu kembali pulang ke Blitar,
boleh lah ya nanti itu main ke Man 1 Blitar. Dengan senang hati, dan ini sebuah penghormatan buat saya. Dan disclaimer sekali lagi, saya nuwun sewu. Ini bukan bermaksud bagaimana. Saya itu banyak kekurangan juga. Saya banyak sekali dosa juga. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah untuk murni untuk menyampaikan apa yang telah saya dapatkan dari Allah gitu ya. Karena hadza min fadli Robbi gitu ya. Nah, Ya teman-teman, itu tadi ya podcast bersama Ilham Thorik yang sangat luar biasa. Banyak sekali yang bisa kita gali dan kita pelajari hari ini. Dan kita tunggu nanti episode berikutnya di podcast Manisa di episode berikutnya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.